Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Gita Series Growing Indonesia A Triangular Approach. Saya, Bagus Panuntun, akan membersamai Anda dalam pembahasan mengenai 10 langkah meraih pendanaan kewirausahaan. Semoga video ini dapat membantu Anda sekalian dalam mengembangkan kewirausahaan dan bisnis Anda. Langkah pertama dalam 10 tips kesempatan pendanaan kewirausahaan adalah tentukan putaran pendanaan. Pada tahapan ini, yang perlu Anda lakukan adalah pastikan tahapan produk serta ukuran pendanaan Anda. Jika produk Anda masih dalam tahapan ide, mock-up, desain, ataupun demo, maka Anda masih dalam tahapan bootstrapping dan dana yang dibutuhkan adalah 0-150 juta rupiah. Jika produk Anda dalam tahapan prototype dan MVP, maka Anda sekarang berada di dalam tahapan pre-seed dan dana yang dibutuhkan adalah 150 juta sampai 1,5 miliar. Jika produk Anda dalam tahapan MVP, beta, dan bahkan siap diluncurkan, berarti Anda sudah di tahapan seed round, sehingga dana yang Anda butuhkan adalah 500 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Dan jika produk Anda sudah berada di pasar dan telah teruji produk market fit-nya, maka Anda telah berada di tahapan series, sehingga Anda bisa mendapatkan dana lebih dari itu. Yang kedua adalah bangun roadmap bisnis dan rencana keuangan Anda. Di dalam roadmap ini, pastikan semua laporan keuangan seperti arus kas, laba rugi, dan neraca keuangan itu menjadi highlight. Berikutnya adalah jangan pernah terpaku pada satu skenario. Apabila nanti di satu saat akan ada pendanaan dengan nilai yang sangat besar, pastikan semua instrumennya berlaku secara fleksibel. Anda bisa tentukan di dalamnya sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan pendanaan yang akan masuk. Dan yang berikutnya adalah pastikan dana Anda cukup untuk 12 bulan ke depan. Kenapa? Karena untuk mencapai satu milestone biasanya maksimal waktunya adalah 1 tahun. Nah, tips yang kedua adalah pilih jenis pendanaan Anda. Secara garis besar, ada 3 jenis pendanaan yang Anda bisa tempuh. Pertama adalah pendanaan berbasis hutang. Nah, apabila Anda membutuhkan pendanaan short term berupa cash, maka pendanaan ini akan cocok bagi Anda. Yang kedua adalah pendanaan berbasis modal. Nah, apabila Anda menginginkan pendanaan dalam jangka yang panjang, maka ini akan cocok bagi Anda karena investor akan masuk untuk jangka yang panjang. Dan mereka berharap dari perkembangan bisnis perusahaan Anda akan mendapatkan return yang tinggi. Dan yang ketiga adalah pembiayaan berbasis syariah. Nah, dalam pendanaan ini, maka berlaku prinsip-prinsip syariah. Berikutnya adalah tips yang ketiga, bangun value proposition Anda. Nah, bagian ini tidak sekedar pengembangan bisnis semata, tapi pastikan Anda dapat mampu menjawab customer pain, customer gain, dan juga bagaimana kalian memberikan value buat customer Anda dalam tahapan problem solution fit. Dan pastikan mitra pendanaan Anda tahu benar value proposition bisnis Anda dan problem solution fit yang telah Anda miliki. Berikutnya yang keempat adalah tentukan waktu yang tepat. Dalam menentukan waktu yang tepat, dalam 1 tahun bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah periode awal tahun, yang kedua adalah periode akhir tahun. Periode awal tahun biasanya dimanfaatkan oleh mitra bisnis, karena mereka akan melakukan semua program di awal tahun dan selesai program di akhir tahun. Apabila Anda mencari pendanaan dari mitra pemerintah, yang cocok adalah di akhir tahun. Kenapa? Karena programnya masuk di akhir tahun, maka tahun berikutnya akan dijalankan. Nah, kemudian tips yang kelima adalah temukan kecocokan Anda. Perusahaan pendanaan biasanya sudah memiliki fokus yang jelas. Mau industri yang mana, sektor yang mana, dan tahapan perusahaan yang mana yang akan mereka danai. Sehingga pastikan perusahaan Anda telah berada pada tingkatan problem solution fit menjadi product market fit. Nah, di tahapan ini Anda harus punya traction dan pastikan ketika berbicara dengan mereka fokus pada aspek penjualan, model bisnis, dan keunggulan kompetitif bisnis Anda yang ada di pasar. Kemudian tips yang keenam adalah lakukan uji tuntas. Di tahap yang pertama, pastikan Anda melakukan uji tuntas bagi perusahaan Anda. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis Anda telah berjalan dengan baik. Tapi yang kedua adalah Anda juga perlu melakukan uji tuntas bagi calon mitra pendanaan Anda. Karena dari situ Anda akan mendapatkan banyak informasi perihal mengenai calon investor Anda. Sehingga apabila saatnya tepat, Anda telah dapatkan informasi yang penting, maka Anda bisa menghubungi mereka. Kemudian yang ketujuh adalah tentukan target kuncinya.
Jika Anda telah menentukan untuk memilih pendanaan dari jalur angel investor ataupun pendanaan modal ventura, maka mulailah untuk mengidentifikasi dan ikuti seluruh kegiatannya. Sehingga dengan Anda mengikuti seluruh kegiatannya, Anda bisa dapat momen dan informasi-informasi yang penting untuk memastikan bahwa mereka tertarik dengan produk Anda. Kemudian yang kedelapan adalah manfaatkan ekosistem. Nah, tidak cukup bagi Anda untuk merekrut orang-orang terbaik di dalam perusahaan Anda, tapi pastikan mitra-mitra bisnisnya juga bisa menjadi mitra profesional bagi Anda. Dan mereka akan menikmati semuanya, sehingga siapa tahu informasi-informasi yang penting itu akan bisa masuk dan bermanfaat buat Anda ke depannya. Kemudian yang kesembilan adalah optimalkan jejaring. Pengembangan bisnis adalah soal koneksi. Tetap terus cari cara untuk memaksimalkan jejaring yang Anda miliki. Yang berikutnya adalah Anda bisa cari di dalam daftar list Anda siapa founder dan perusahaan yang telah sukses didanai dan cobalah untuk membuat pertemuan dengan mereka. Yang ke-10, bertahan di segala situasi. Langkah terakhir untuk mendapatkan pendanaan adalah ketekunan, ikhtiar, dan tawakal. Karena mengelola perusahaan rintisan pasti akan sangat membutuhkan perjuangan di segala situasi. Begitu pula dengan mencari pendanaan. Demikian pembahasan kita tentang 10 langkah meraih kesempatan pendanaan kewirausahaan. Terima kasih telah menyimak dengan seksama, semoga bermanfaat buat Anda sekalian. Ingin tahu lebih banyak dan berdiskusi tentang pengembangan bisnis dan kewirausahaan? Silakan hubungi Growth Hub terdekat di kota Anda. Make a connections and grow together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.